Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Qadir Muslim, SPDI MPD, dan juga rekan-rekan yang telah bersedia menonton presentasi kami pada kali ini. Saya ucapkan selamat datang di presentasi kami. Kali ini kami mempresentasikan materi yang berjudul Ilmu dan Kebudayaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gati Sarafadilah, kemudian Lantang Astaguna Sokya, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir ada Muhammad Ridwanur Hidayah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 4 sebab pokok, yaitu yang pertama adalah definisi ilmu dan kebudayaan, yang kedua adalah manusia dan kebudayaan, yang ketiga adalah ilmu dan pengembangan kebudayaan, dan yang keempat adalah pola kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu dan kebudayaan. Kata kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang bila diartikan menjadi skala atau budi. Di sini saya mengutip pengertian kebudayaan menurut Kunjoro Ningrat. Beliau berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Singkatnya itu, kebudayaan adalah sistem dari ide manusia, aktivitas manusia, serta benda yang diciptakan manusia. Terdapat beberapa macam ilmu yang mencakup pekajian kebudayaan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah ontologi. Singkatnya, ontologi adalah kebudayaan menurut hakikatnya. Maksudnya adalah kebudayaan di sini harus diletakkan pada konteks kehidupan masyarakat. Kebudayaan ditinjau sebagai perkembangan dan kemajuan masyarakat. Yang kedua adalah epistemologi. Di sini epistemologi adalah kebudayaan menurut sumber dan proses terjadinya. Di sini ada 3 tingkatan dalam kajian tersebut. Yang pertama ada pengumpulan fakta, kedua ada penentuan ciri-ciri umum dan sistem, dan yang terakhir ada proses verifikasi. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Di dalam aksiologi, kebudayaan dilihat dari fungsi dan manfaatnya. Jadi kebudayaan tersebut mempunyai fungsi dan manfaat apa? Semisal kebudayaan tersebut menjadi pedoman atau pembimbing manusia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu mengenai manusia dan kebudayaan. Menurut E.B. Teller tahun 1871, dalam buku Primitive Culture, kebudayaan adalah keseluruhan kemampuan atau kebiasaan yang diperoleh sebagai anggota masyarakat seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, serta adat istiadat. Kuncharaningrat tahun 1974 membagi kebudayaan menjadi beberapa unsur, yaitu sistem religi dan kebudayaan, sistem dan organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, serta teknologi dan peralatan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia memerlukan banyak kebutuhan. Adanya kebutuhan ini mendorong manusia untuk melakukan kegiatan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Manusia berbeda dengan hewan, bukan saja dalam kebutuhan, namun juga dalam cara memenuhi kebutuhan. Yang menjadi pemisah antara keduanya adalah adanya kebudayaan. Kelompok kebutuhan manusia, yakni kebutuhan fisiologi, rasa aman, afiliasi, harga diri, dan pengembangan potensi. Sedangkan hewan, kebutuhannya hanya terpusat pada kebutuhan fisiologi dan memenuhi kebutuhan secara instinktif. Manusia tidak memiliki kemampuan bertindak secara otomatis sesuai insting, maka manusia butuh kebudayaan yang mengajarkan cara hidup. Karena tidak memiliki insting, maka manusia mengimbanginya dengan kemampuan belajar, berkomunikasi, dan menguasai objek yang bersifat fisik.
Manusia juga mempunyai budi yang di dalamnya ada dorongan hidup yang dasar, insting perasaan dengan pikiran, kemauan, dan fantasi. Budi ini membuat manusia mengembangkan hubungan dengan alam sekitar dengan menggunakan jalan penilaian terhadap objek dan kejadian. Nilai-nilai budaya ini adalah jiwa dan dasar dari wujud kebudayaan. Kebudayaan juga diwujudkan dalam bentuk tata hidup, kegiatan manusia yang mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Keseluruhan dari kebudayaan sangat erat dengan dunia pendidikan, karena materi dalam kebudayaan dapat diperoleh manusia lewat proses belajar. Kebudayaan akan diteruskan dari waktu ke waktu. Kebudayaan yang lama akan beradaptasi dengan masa sekarang, dan kebudayaan masa sekarang akan disampaikan ke masa yang akan datang. Kebudayaan dan pendidikan. Alfred Vernon dan Lindsay tahun 1951 menjelaskan ada 6 dasar kebudayaan, yakni nilai teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Nilai teori adalah hakikat penemuan kebenaran. Nilai ekonomi mencakup kegunaan dari suatu benda untuk memenuhi kebutuhan. Nilai estetika berhubungan dengan keindahan. Nilai sosial adalah hubungan antar manusia. Nilai politik berpusat pada kekuasaan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan nilai agama adalah penghayatan untuk mengerti dan memberi arti kehadiran manusia di muka bumi. Nilai-nilai di atas mempunyai penilaian tersendiri untuk setiap kategori. Masalah yang dihadapi pendidikan adalah bagaimana cara mengembangkan nilai-nilai tersebut ke dalam diri anak. Pendidikan secara luas dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu anak didik dalam mengembangkan pikiran, kepribadian, dan kemampuan fisik. Hal tersebut dilakukan karena dua sebab, yaitu satu, nilai-nilai kebudayaan yang akan diterapkan untuk anak didik harus sesuai dengan zaman di mana anak itu hidup. Yang kedua, usaha pendidikan yang sadar membuat kita untuk lebih eksplisit dan definitif dalam hakikat nilai-nilai budaya tersebut. Pada kenyataannya, nilai-nilai kebudayaan yang disampaikan kepada anak didik bukan nilai budaya yang diperlukan anak didik, yang dimana akan diperlukan anak didik tersebut untuk dia dewasa dan juga berfungsi untuk masyarakat. Untuk menentukan nilai-nilai yang tepat, maka harus memperhatikan skenario masyarakat di masa yang akan datang. Karakteristik skenario masyarakat Indonesia di masa yang akan datang yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan dan strategi pembangunan nasional, sehingga masyarakat Indonesia akan beralih dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang modern. Yang kedua, perkembangan kebudayaan kita ditujukan ke arah perwujudan yang khas sesuai dengan Pancasila. Indikator pertama, memberikan tempat kepada nilai teori dan nilai ekonomi. Nilai teori berkaitan dengan aspek penalaran, ilmu, dan teknologi. Sedangkan nilai ekonomi berpusat pada penggunaan sumber dan benda ekonomi secara efektif dan efisien. Indikator kedua membuat pergeseran untuk nilai sosial dan nilai politik. Kedua nilai ini harus berorientasi pada kepercayaan serta keberanian mengambil keputusan. Pengembangan kebudayaan kita akan ditujukan ke arah terwujudnya peradaban yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan peradaban yang demikian, maka diperlukan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk mencari hal baru untuk suatu hal. Dengan kreativitas dapat mendorong ke arah pengembangan potensi kebudayaan untuk mewujudkan peradaban yang khas. Jadi kita akan memasuki subbab 4 yaitu pola kebudayaan. Wujud kebudayaan menurut Honigman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gagasan atau wujud ideal, yaitu di mana kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua ada aktivitas atau tindakan, yaitu di mana suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Yang terakhir ada artefak atau karya, yaitu di sini itu merupakan wujud kebudayaan yang berupa fisik. Jadi dari hasil aktivitas perbuatan semua manusia yang berbentuk benda atau sesuatu yang dapat dilihat dan diraba.
Kemudian fungsi pola kebudayaan untuk masyarakat, yaitu yang pertama melindungi diri dari alam. Maksud dari ini adalah di mana kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat dalam bidang teknologi itu dapat menghasilkan manfaat untuk mengelola alam dengan baik. Yang kedua yaitu mengatur tindakan manusia, di mana di sini kebudayaan itu menghasilkan norma-norma agar kita dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan norma yang ada, di mana kita sedikit dituntut untuk berbuat positif. Kemudian perbedaan pola kebudayaan masyarakat desa dan kota. Yang pertama itu ada bahasa. Untuk daerah masyarakat pedesaan itu lebih banyak menggunakan bahasa daerah daripada bahasa nasional, sedangkan di kota itu lebih banyak menggunakan bahasa nasional. Kemudian yang kedua ada teknologi. Masyarakat pedesaan itu umumnya lebih menggunakan teknologi yang berbasis tradisional, sedangkan masyarakat kota itu lebih ke modern. Yang ketiga ada kepercayaan. Di sini maksudnya seperti hal-hal yang di daerah pedesaan di mana masih percaya akan hal-hal gaib, sehingga masyarakat desa itu umumnya masih percaya akan adanya hal-hal itu, sedangkan masyarakat kota itu lebih ke realistis, jadi sudah mulai kurang percaya tentang hal-hal gaib seperti itu. Nah, yang terakhir ada kesenian. Kesenian untuk masyarakat desa itu masih dipertahankan nilai seninya, sedangkan untuk masyarakat kota itu itu menggunakan kesenian dengan berbasis modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman kurang paham, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.